Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Salsabila Ayu Veronica dengan NIM 060212822734, mahasiswa Pendidikan Bahasa dan Sastra Indonesia, Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan Universitas Sriwijaya. Pada video mata kuliah Bahasa Indonesia ini, kita akan sama-sama belajar mengenal apa itu Bahasa Indonesia dan mengetahui bagaimana pandangan mahasiswa terhadap bahasa gaul di Indonesia. Kita adalah manusia berbahasa. Berbahasa sendiri adalah kegiatan rutin yang kita lakukan setiap saat dan setiap waktu. Berbahasa bukanlah kegiatan yang sulit. Setiap orang mampu untuk berbahasa. Oleh sebab itu, bahasa dikatakan sebagai media komunikasi. Tanpa bahasa, manusia tidak akan mampu berinteraksi antara satu dengan yang lain. Dengan berbahasa pula, manusia dapat mengembangkan budayanya. Tanpa bahasa, kemajuan budaya di muka bumi ini tidak terlihat. Lalu, apa itu bahasa? Banyak orang mengartikan bahwa bahasa adalah alat komunikasi. Benarkah demikian? Jika benar, artinya telepon juga bahasa. Surat adalah bahasa. Dari contoh kecil itu saja, bahasa tidak dapat didefinisikan sebagai alat komunikasi. Sebab, pengertian ini lebih mengacu pada fungsi bahasa itu sendiri. Lalu, bahasa itu sendiri apa? Bahasa merupakan ujaran atau bunyi bahasa yang menghasilkan alat ucap manusia yang berfungsi untuk berkomunikasi antar sesamanya dalam masyarakat. Oleh sebab itu, hanya manusialah yang dapat berbahasa, serta hanya bunyi bahasa yang dihasilkan alat ucap manusialah yang dinamakan bahasa. Seperti yang saya katakan tadi, bahwa manusia itu berbahasa. Kita sebagai warga negara Indonesia berbahasa dengan bahasa Indonesia. Bahasa Indonesia yang kita gunakan dalam kehidupan sehari-hari tidak begitu saja ada seperti saat ini, melainkan melalui berbagai proses dan tahapan, mulai dari kelahirannya, perkembangannya, hingga bentukan yang kita kenal sekarang. Seperti yang kita ketahui, bahwa bahasa Indonesia itu lahir dan berasal dari bahasa Melayu. Pertanyaannya, mengapa bahasa Melayu yang menjadi cikal bakal bahasa Indonesia? Itu karena yang pertama, bahasa Melayu tidak mengenal tingkatan. Misalnya, kata makan bisa digunakan untuk berkomunikasi dengan siapapun, baik orang tua maupun anak-anak. Yang kedua, bahasa Melayu itu langsung, to the point dan tidak perlu panjang lebar. Dan yang terakhir, bahasa Melayu itu santun. Walaupun bahasa Melayu lugas dan langsung, tetapi tetap santun. Itu alasan mengapa bahasa Melayu yang dipilih sebagai cikal bakal bahasa Indonesia. Teman-teman semua, perlu kita ketahui bahwa bahasa Indonesia itu memiliki peran yang sangat penting dalam kehidupan berbangsa dan bernegara. Peran penting tersebut sudah dimiliki bahasa Indonesia sejak kelahirannya dan terus berkembang sejalan dengan perkembangan bahasa Indonesia. Seiring dengan sejarah bangsa Indonesia, secara garis besar bahasa Indonesia memiliki peran yang dapat digolongkan atas dua kedudukan. Yang pertama, sebagai bahasa nasional atau bahasa persatuan, dan sebagai bahasa negara. Kedudukan bahasa Indonesia sebagai bahasa nasional tercantum dalam Ikrar Ketiga Sumpah Pemuda 1928 yang berbunyi, "Kami putra dan putri Indonesia menjunjung bahasa persatuan bahasa Indonesia." Ini berarti kedudukan bahasa Indonesia di atas bahasa-bahasa daerah. Kedudukan bahasa Indonesia sebagai bahasa negara sesuai dengan Undang-Undang Dasar 1945 tercantum pasal khusus bab 15 pasal 36 yang menyatakan bahasa negara ialah bahasa Indonesia. Dan kehidupan manusia tidak dapat terlepas dari peran bahasa. Begitu pula seluruh elemen masyarakat Indonesia terhadap bahasa Indonesia. Karena seluruh kegiatan manusia akan terikat oleh bahasa Indonesia, tidak hanya dalam bentuk lisan, tapi dalam bentuk tulisan juga. Dalam kehidupan sehari-hari, baik interaksi intrapersonal maupun yang lebih luas dalam kehidupan berbangsa dan bernegara. Bahasa Indonesia memegang peran utama karena mempersatukan seluruh bangsa ini. Oleh sebab itu, bahasa Indonesia merupakan alat mengungkapkan diri dari segi rasa, cipta, dan karsa secara efektif dan logis.
Sebagai warga negara Indonesia, kita harus mahir dalam menggunakan bahasa Indonesia, karena itu merupakan suatu keharusan dalam pergaulan di negara Kesatuan Republik Indonesia. Selain itu, kita harus memajukan kepribadian Indonesia di dalam dan di luar negeri. Bahasa Indonesia tentu saja memiliki karakter khusus karena berakar dari etnik lokal yang dimodifikasi dan diadaptasi menjadi bahasa persatuan yang berfungsi sebagai perekat keberagaman etnik. Berbanggalah kita karena tidak semua bangsa di dunia ini mempunyai bahasa nasional yang dipakai secara luas dan dijunjung tinggi. Adanya bahasa nasional yang dapat menyatukan berbagai suku bangsa yang berbeda ini merupakan suatu kebanggaan bagi bangsa Indonesia. Ini menunjukkan bahwa bangsa Indonesia sangat mengatasi perbedaan yang ada. Namun, pemakaian bahasa Indonesia dalam kehidupan sehari-hari mulai bergeser, digantikan dengan pemakaian bahasa anak remaja yang disebut bahasa gaul. Lalu, bagaimana pandangan mahasiswa terhadap bahasa gaul di Indonesia? Pemakaian bahasa gaul tidak hanya dipakai oleh remaja. Tak jarang orang berpendidikan untuk menggunakan bahasa gaul ini, baik dalam bentuk lisan maupun tulisan, baik dalam waktu formal maupun non-formal. Bahkan dalam lingkungan kampus sering kita jumpai penggunaan bahasa gaul yang mengakibatkan penggunaan bahasa menjadi tidak baik dan tidak benar. Seiring perkembangan zaman, khususnya di negara Indonesia, semakin terlihat pengaruh yang diberikan oleh bahasa gaul terhadap bahasa Indonesia dalam penggunaan tata bahasa. Penggunaan bahasa gaul oleh masyarakat luas menimbulkan dampak negatif terhadap perkembangan bahasa Indonesia sebagai identitas bangsa. Banyak masyarakat memakai bahasa gaul dan diperparah dengan generasi muda. Indonesia juga tidak lepas dari pemakaian bahasa gaul. Bahkan generasi muda inilah yang banyak memakai bahasa gaul daripada pemakaian bahasa Indonesia. Jika anak-anak muda tidak menggunakan bahasa gaul ini, mereka akan merasa ketinggalan zaman, kuno, tidak gaul, dan sebagainya. Bahkan menurut kamus bahasa gaul sendiri, bergaul itu artinya supel, pandai berteman, yang diajak bicara, periang, cerdas, dan serba tahu info-info yang aktual, tajam, dan terpercaya alias luas wawasan. Kita semua tentu tahu bagaimana eksistensi bahasa gaul di sekitar kita, baik di dunia nyata dan di dunia maya. Bagaimana tidak? Media sosial adalah tempat paling subur bagi pertumbuhan bahasa gaul. Penggunaan media sosial cenderung dalam konteks yang santai, sehingga masyarakat selalu memakai bahasa yang membuat lebih bergaya sebagai eksistensi diri yang sesungguhnya bakal bisa membunuh eksistensi bahasa bangsanya sendiri. Bahasa gaul di media sosial salah satunya Facebook, biasa disebut dengan bahasa alay. Dalam bahasa alay, remaja bebas menyingkat dan memodifikasi bahasa sesuai dengan keinginannya. Sedangkan masyarakat seringkali tidak menyadari bahkan masa bodoh dengan apa yang menjadi dampak dari kebiasaan yang mereka lakukan dalam berbahasa. Padahal sedikit saja dilakukan berkenaan dengan berbahasa pasti memberikan efek yang bisa saja membesar. Pada zaman sekarang ini, khususnya kalangan mahasiswa, tidak terlepas dari pemakaian bahasa gaul ini. Bahkan lebih banyak menggunakan bahasa gaul daripada pemakaian bahasa Indonesia. Contoh bahasa gaul yang sering kita gunakan di kalangan mahasiswa itu seperti sabi, artinya bisa, tugas, artinya mengerjakan tugas, mager, artinya malas gerak, dan gabut, yang artinya sedang tidak melakukan pekerjaan atau kegiatan apa-apa. Yang membuat pemakaian bahasa gaul ini dianggap negatif, salah satunya pemakaiannya yang tidak pada tempatnya. Untuk menghindari pemakaian bahasa gaul yang tidak pada tempatnya, seharusnya kita dapat menanamkan kecintaan pada diri sendiri terhadap bahasa Indonesia sebagai bahasa nasional. Terlebih lagi, kita adalah mahasiswa pendidikan bahasa dan sastra Indonesia. Seiring dengan munculnya bahasa gaul dalam masyarakat, penggunaan bahasa Indonesia sebagai bahasa persatuan tetap ditemukan dan tidak boleh mengalami kemunduran dengan adanya bahasa gaul ini. Eksistensi bahasa Indonesia
terancam tersingkirkan karena adanya bahasa gaul yang mendominasi dalam komunikasi sehari-hari. Dalam kondisi demikian, diperlukan pembinaan dan pemupukan sejak dini kepada generasi muda, khususnya kalangan kita mahasiswa sebagai agen perubahan agar meminimalisasi pengaruh penggunaan bahasa gaul dalam situasi kondisi tertentu. Adanya pengaruh arus globalisasi cukup mendorong dengan pesat akulturasi budaya bahasa gaul. Hal ini mengakibatkan turunnya derajat bahasa Indonesia dikarenakan penggunaan bahasa gaul yang mudah dalam berkomunikasi dan hanya orang tertentu yang mengerti arti dari bahasa gaul. Sehingga bahasa Indonesia semakin dianggap kuno di mata remaja. Adanya bahasa gaul merupakan pertanda yang harus segera ditangani, bahwa semakin buruknya kemampuan berbahasa generasi muda zaman sekarang yang memungkinkan hilangnya bahasa Indonesia yang disebabkan terbiasa oleh bahasa gaul di masa yang akan datang. Sebagai mahasiswa yang memiliki potensi, posisi, dan peran, seharusnya kita bisa mencegah hal ini terjadi dengan terus melestarikan budaya bahasa Indonesia dengan menggunakan bahasa Indonesia yang baik dan benar dalam kehidupan sehari-hari, dan meminimalisasi penggunaan bahasa gaul terlebih digunakan hanya dalam situasi, kondisi, serta komunikasi tertentu. Demikianlah video dari saya. Semoga kita semua dapat lebih bijak dalam berbahasa. Terima kasih telah menyaksikan video saya. Sampai jumpa. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.